Alhamdulillah, Alhamdulillahil malikid dayyan, al-qail fi kitabihil Qur'an, syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladil adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzatu 'anil jismiyyi wal jihati waz zamani wal makan. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد، عباد الرحمن، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, menjadi sebuah keniscayaan bagi kita untuk terus menguatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan nikmat yang banyak tak terhingga, di antaranya nikmat Islam, iman, ihsan, dan juga kesempatan umur panjang hingga kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini. Wujud syukur ini bisa kita lakukan dengan terus meningkatkan komitmen ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ketakwaan ini akan mengarahkan kita kepada jalan yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa akan menjadi bekal yang terbaik dalam menjalankan misi utama kita hidup di dunia, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan suci Ramadan menjadi momentum tepat bagi kita untuk kembali menguatkan kesadaran untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Di bulan yang penuh keberkahan ini, kita diberi banjir bonus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dilipat gandakannya amal ibadah lebih dari bulan-bulan yang lainnya. Ramadan menjadi bulan penuh keberkahan yang harus kita manfaatkan untuk menjadikan kita masuk kepada golongan orang-orang yang bertakwa sebagai muara dari ibadah puasa yang kita lakukan di bulan ini. Keberkahan Ramadan terbukti dari diturunkannya pada bulan ini panduan utama umat Islam dalam kehidupan, yakni Al-Quranul Karim, yang berisi firman-firman Allah dan tak terbantahkan kebenarannya. Hal ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Dalam tafsir Kementerian Agama disebutkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya untuk pertama kali diturunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar, yaitu malam kemuliaan, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang salah. Berkaitan dengan peristiwa penting ini, ada beberapa informasi Al-Quran yang dapat dijadikan acuan untuk menetapkan waktu pewahyuan ini. Ayat-ayat itu antara lain surat Al-Qadar ayat 1 yang mengisyaratkan bahwa Al-Quran diwahyukan pada malam yang penuh kemuliaan atau malam Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Kemudian surat Ad-Dukhan ayat 3 yang mengisyaratkan bahwa Al-Quran diturunkan pada malam yang diberkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fil lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami mulai menurunkannya pada malam yang diberkahi, malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya kamilah pemberi peringatan. Ada juga surat Al-Anfal ayat 41 yang mengisyaratkan bahwa Al-Quran itu diturunkan bertepatan dengan terjadinya perang Badar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumsahu walirrusuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan wa yawmat taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Ketahuilah, sesungguhnya apapun yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, Nabi Muhammad SAW, pada hari Al-Furqan, hari pembeda, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dari beberapa informasi Al-Quran ini, para ulama menetapkan bahwa Al-Quran diwahyukan pertama kali pada malam Qadar, yaitu malam yang penuh kemuliaan, yang juga merupakan malam penuh berkah, dan ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Tanggal ini juga bertepatan dengan bertemu dan pecahnya perang antara pasukan Islam dan tentara kafir Quraisy di Badar. Dan pada saat turun wahyu itu, Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah mengingat kembali bahwa Al-Quran yang penuh keberkahan diturunkan pada bulan dan waktu yang berkah, maka tentunya akan semakin menguatkan kita untuk senantiasa dekat dan cinta kepada Al-Quran untuk meraih keberkahannya. Upaya meraih keberkahan ini bisa kita lakukan dengan membaca, mengajarkan, memahami, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam setiap tarikan nafas kehidupan ini. Intensitas membaca Al-Quran di bulan Ramadan perlu kita tambah, baik membaca secara perorangan maupun berjamaah atau dalam bentuk tadarus. Dalam sebuah hadis dari An-Nu'man ibnu Bashir, Rasulullah bersabda, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalu ibadati ummati qiraatul Quran. Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain membaca, kita juga perlu untuk membumikan dan memasyarakatkan Al-Quran melalui majelis-majelis yang mengajar dan mengkajinya. Karena selain membaca, mengkaji dan mengajarkan Al-Quran juga memiliki banyak keutamaan. Hal ini seperti sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lebih dari itu semua, nilai-nilai kandungan Al-Quran menjadi hal utama yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita melihat Al-Quran hanya sebatas teks saja, namun harus dipahami sebagai firman mulia dari Allah SWT yang memerintahkan kita untuk beramal dan berbuat kebaikan di dunia. Esensi dari ajaran agama melalui Al-Quran lah yang perlu kita praktikkan, bukan beragama yang mengedepankan tampilan fisik dan memahami Al-Quran secara tekstual saja. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa benar-benar meraih keberkahan melalui maksimalisasi kecintaan kita kepada Al-Quran, melalui membaca, mengkaji, mengajarkan, dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran.
Semoga kita dan keluarga kita termasuk orang-orang yang selalu menanamkan nilai Al-Quran dalam kehidupan kita, khususnya di bulan Ramadan ini dan seterusnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin wastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al balaa'a wal wabaa'a wal quruna waz zalazil wal mihan وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.